Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Main di Blog Enara TV Channel. Perumahan yang baik itu kayak gimana sih? Apakah harus yang bangunannya mewah, harganya mahal, atau kayak gimana? Nah, ini versi Main, informasi penting buat teman-teman yang berencana ingin membeli rumah. Ini berdasarkan versi Main, pengalaman Main mencari rumah, karena Main menentukan rumah di sini tuh gak cepet ya. Dari ibu mertua masih hidup, itu terus-terusan mencari sampai ibu mertua sekarang udah nggak ada, almarhumah. Jadi perjalanannya sangat panjang, dan dari proses panjang itu Main banyak melihat perumahan-perumahan, dari mulai perumahan kecil, perumahan besar, dan lain sebagainya. Intinya yang masuk di kebutuhan kita, terus harganya juga masuk dengan kos kita, dan sistemnya baik sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ini dia versi Main. Apa yang perlu diperhatikan sebelum menentukan untuk membeli rumah? Ikuti perjalanan Main. Ini Main mau jalan ke perumahan. Main gak akan nyebut perumahannya, karena Main hanya menyoroti sistem yang memang perlu diperhatikan serta contoh-contohnya. Nah, yang belum subscribe sebelumnya, dukung Main terus dengan cara mensubscribe YouTube channel Main. Tekan tanda subscribe dan tekan tanda lonceng ya untuk dapat notifikasi secara gratis. Yuk, mari kita mulai perjalanannya. Matiin lampu, bawa minum doang, karena nggak terlalu jauh ya. Jangan lupa, nih Kak, kunci dulu saya. Masker, sendal. Kamu tinggal ya. Masker, biasa pada lupa nih, tinggalan kayak bocah. Ayo, wangi amat. Oh, kamu pencet itu ya? Enggak. Kamu kasih visual, ayo sana. Enggak, ayahnya ngemprotin. Pisang goreng, mau beli pisang goreng? Setelah beberapa artis yang dimulai dari Neil Young, sendalnya udah. Sekarang kabar terbarunya adalah dari Rivers Cuomo. Ya, I know, dulu di zamannya tuh kayaknya pegangin adiknya. Ya, dengan wizardnya. Jadi mereka itu dia itu form. Raja Sarhan. Ayo, kita mulai. Ini video tahu. Mana? Yuk kita mulai perjalanannya. Come on. Sarhan makan. Sakit. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lontong, Mak. Nah, jadi depan sekarang ini langka, Om. Iya. Tinggal aja campur saya. 5 ya, ini 5 ya. Aku tambahin dah pakai uang. Iya, Gemblong agak demen nih bocah. lengket nggak? Buat di rumah. Iya. Segini 15.000. Kalau kita jajannya di pinggir-pinggir jalan, terus di kampung, dapat harga murah banyak. Come on. Kita mulai lagi perjalanannya. Tapi putar balik. Malahan kata Pak suami gaya-gaya Jepang. Jadi nanti kita lihat nih. Lagi-lagi ini versi Main ya, berdasarkan pengalaman Main. Pengalaman orang, pendapat orang juga berbeda-beda. Tapi yang jelas kita tuh ngeliat perumahan nggak 1-2 sampai akhirnya memutuskan di sini juga. Jadi kita jadi bisa ngeliat nih, karena seringnya ke perumahan,
nggak perlu diajarin naluri alami ya. Oh bedanya ini dan ini, ternyata ada begini gini. Tetap ya semua ada plus dan minus, semua apapun itu ada plus dan minus, termasuk memilih perumahan. Tapi kan gimana caranya kita meminimalis budgetnya plus minusnya. Jadi ya kalaupun ada kurang-kurang, lagi-lagi sadar diri karena memang dana yang kita keluarkan berapa. Aduh si bayi, kenapa sih bayi? Kenapa? Kok ribet amat? Bangunan 2 lantai 900 jutaan. Kalau kelihatan dari jangan gitu bang. Kelihatan dari desain sih bagus ya. Karena udah ini nih, kalau kita yang males renovasi, tempatin rumah udah tinggal langsung plek, masang kanopi doang paling ya. Ini udah ringkes nih. Kayaknya sih kalau dari space ruangannya, desainnya bagus. Jadi belum ada yang huni ya, sebanyak ini rumah ya. Itu ada jendela kayaknya nih, ada nih. Ini gede, hitungannya banyak ya. Double dinding tuh, lihat kan. Tuh tebal, karena satu dinding itu masalah ya. Nanti sama tetangga tuh kita maku apa segala kedengeran. Dua dinding aja kedengeran kita ngebor maku. Ini maku ya? Bagus sih dari ininya juga. Ya, kayaknya si bata merah juga. Nih kayaknya nih banjir cahaya, kelihatan dari jendelanya. Jadi semua ruangan ventilasinya bagus. Ruang tamu, kamar mandi, dapur ventilasinya bagus, sirkulasi udaranya berarti bagus. Ini juga tuh pintu terus ruang tamu, habis itu baru ruang keluarga, dapur. Iya. Oh dapur dapat kompor? Iya. Ini sih bagus. Hidran tuh, kebakarannya sistemnya ada. Oh, iya. Mama. Jadi ini gak usah repot-repot. Jendelanya juga luas ya hitungannya ya. Ini mah row 6 sayang. Kayaknya row 6. Bahkan aku bilang 6. Nih got-gotnya tuh, dia udah dipikirin. Jalan juga udah dibuat dari awal. Sistem listrik dia nggak ada nih, malah nggak ada atas. Toren udah disediain semua. Bener, listrik dari bawah tanah semua. Listrik underground. Kalau di perumahan kita kan pasti melintang-lintang. Terus toren dia udah ada fasilitas. Kalau kita kan nggak ada ya. Karena repot juga toren naik-naikin, bla bla. Keren sistemnya. Cahaya tuh nggak, kalau yang hook tuh apalagi ya, nggak cuma di depan, di samping juga. Dan ini jendelanya luas loh hitungannya. Tuh, mantap. Ya Allah, sekian unit ini yang dibangun. Ya, akhirnya ke depan. Di rumah ini penguasa rumah dia nih. Bodi paling kecil tapi penguasa. Benar. Banget dah. Ini kecil banget. Di sini sih bagus ya. Imut-imut. Cuman yang muat mobil, Itu doang. motor yang Ini juga mepet. motor. Ini jemur pada di depan jelas. Di belakang udah nggak ada area. Banget dah. Udah kecil, tembok lagi. Justru harus ditembok sayang. Ini karena kecil, harus ada privasinya. Kalau nggak rawan berantem sayang. Tuh keran juga di situ kan. Itu kan isinya di bawah ruang tamu, kagak ada kamarnya malah. Ini ruang tamu, dapur sama kamar mandi. Oh kamar di atas berarti ya?
dipungkiri nih, memang umumnya pengembang besar yang berani membangun jalan dulu baru rumah. Nah, kebayang ya, kos untuk membangun jalan itu nggak murah. Yang berani biasanya pengembang besar, dan keuntungan buat kita, umumnya pengembang besar itu tepat waktu dalam pembangunan. Karena mereka udah punya saving dana yang memadai dan ini bukan pertama kalinya mereka bangun. Jadi secara otomatis akan minimalis error dalam sistem perancangan pembuatan perumahan. Tahu nggak, sistem itu penting banget ketika kita memutuskan untuk membeli rumah. Karena pengalaman Main pernah nih datang ke beberapa perumahan yang setahun udah lewat, rumahnya sama sekali nggak dibangun. Artinya proyek mereka mandek. Kebayang buat kita yang udah nge-DP duluan, kerugian waktunya luar biasa. Jangan-jangan perumahannya nggak laku. Nah, ini sistem pembuangan air. Biasanya kalau pengembang yang benar, ini dia udah punya sistem pembuangan yang bagus. Dan ini termasuk salah satu perumahan yang sudah memikirkan sistem pembuangannya dengan sangat baik. Gorong-gorong dibuat di dalam, tuh saluran pembuangannya pun jelas. Efeknya kemana? Ini nanti efeknya ke banjir, hujan, serapan air, dan lain sebagainya. Ya, tapi itu krusial banget. Kan di perumahan Main pun gotnya itu masih belum seperti sistem ini ya. Ini kan sistemnya udah tanam semua, jadi lebih rapi. Di Main masih sistem got, tapi gotnya lebih kering. Bukan got yang becek, basah kayak gitu ya. Terus ini jalanan memang benar-benar lagi di proses pemadatannya. Lagi berjalan tuh. Super bagus banget ya untuk pemadatannya. Nah, kelihatan sejauh mata memandang mereka berani membangun fasilitas jalan dulu. Coba cek deh, tanya ke beberapa teman-teman atau yang udah pengalaman ngangkat rumah ya. Banyak mereka unitnya itu udah keisi, tapi nggak jelas tuh jalannya siapa yang ngebangun. Sampai ending terakhir, lepas semuanya dari pihak developer ke warga, ternyata jalan itu jadi urunan warga. Dan bikin kompak antar warga itu nggak semudah yang dikira ya. Yang memang nggak kooperatif. Jadi kalau buat Main secara pribadi, mendingan perumahan yang udah ada sistem jalannya lebih dulu. Karena beneran deh, kalau nggak ada jalan nih, kebayang nggak nih kita seandainya ngambil unit pertama, lalu kita menempati yang pertama. Nunggu semua unit penuh itu nggak sebentar. Selama proses nunggu itu jalanan berdebu luar biasa, kendaraan cepat rusak, kita nggak bisa leluasa tuh nyuci kendaraan karena kotor lagi, jemur jadi nggak leluasa, bawa kotoran masuk ke rumah itu lebih, otomatis rumah jadi cepat kotor, anak-anak pun nggak bebas main di luar. Buat Main yang perlu diperhatikan awal, jalan. Jalan ini tanggung jawab siapa? Kalau udah ada kan berarti memang udah dibangun dari developer. Kalau belum ada nanti jadi tanggung jawab siapa? Urunan warga kah atau tetap developer menunggu sampai unitnya sudah penuh? Lalu sistem listrik, sistem air terlihat sepele tapi itu perlu diperhatiin. Umumnya kalau pengembang besar itu nggak cuman sistem drainase yang dipikirin, tapi dia juga membangun kali buatan. Bayangkan bikin kali buatan itu besar biayanya berapa, tapi itu bentuk komitmen dan itu berarti memang perumahannya udah dirancang dengan matang untuk sistem pembuangan airnya dan memprediksikan gimana kalau seandainya nanti debit air besar dan lain sebagainya. Kalau ketemu perumahan kayak gitu wajib banget dimasukin ke dalam list, wajib kita pertimbangkan untuk dibeli. Tetap harus logis masuk dengan kos dana kita. Nah, terus kalau buat Main pribadi, cek nih developernya udah berpengalaman berapa kali membangun perumahan. Belum ada background pengalaman membangun, kalau buat Main sih agak gimana ya, mendingan developer yang udah berpengalaman. Selain menghindangi ngaret, banyak juga developer yang nakal, amanah. Cerita kalau memang dia sudah berpengalaman membangun di banyak perumahan. Bang kok ngeceknya? Di Google juga bisa. Terakhir yang masuk dalam list pertimbangan yaitu lebar tanah. Kalau Main lebih nyaman lebar tanah besar, karena masih bisa terus dikembangkan. Dana jadi patokan utama tapi faktor lain pun mesti harus dipikirin. Apalagi buat kita yang ngangkat rumah pertama ya, faktor yang mesti banget dipikirin, biar nggak nyesel nanti-nanti. Nah itu dia yang wajib dipertimbangkan sebelum ngangkat rumah versi Main. Kalau kalian gimana? Ada tambahan gak nih? Tinggalkan pesan di komen ya. Jangan lupa juga di like, komen, dan share supaya videonya lebih bermanfaat.
Mohon maaf ya kalau ada kekurangan. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa di follow Instagram Main di @bloginara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.